Setelah Tan Ronggun pergi, semua orang menghela nafas lega. Chen Ping mengikuti pavilion Master Qian dan menundukkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi. Ketika Shen Jizi melihat ini, dia buru-buru mengejar Chen Ping. Baginya, Chen Ping adalah dewa kekayaan. Chen Ping memandang Shen Jizi yang mengenakan celana besar, dan tanpa daya mengeluarkan koin roh emas ungu, dan berkata, "Belilah beberapa pakaian, dan simpan bunganya untuk dirimu sendiri." "Terima kasih, Tuan Chen, jangan khawatir, saya pasti bisa mengembalikan uang Anda, karena saya tahu Anda pasti akan menang, dan saya akan kaya saat itu. Rasio taruhan antara kamu dan Mu Qing adalah 10:1. Selama kamu menang, taruhan kami akan digandakan." Shen Jizi tampak bersemangat, dia yakin Chen Ping bisa menang. "Lalu jika aku tidak bisa menang, bukankah kamu akan kehilangan segalanya?" Chen Ping memandang Shen Jizi sambil bercanda dan bertanya, "Tidak mungkin, bahkan jika Tuan Chen benar-benar meleset dan kalah, dengan karakter Anda tidak akan pernah melihat saya tanpa uang sepeser pun. Anda pasti akan mengembalikan taruhan saya kepada saya," kata Shen Jizi. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia terdiam. Ternyata orang ini sudah merencanakannya. Jika dia menang, dia akan menghasilkan banyak uang. Jika dia kalah, maka berdasarkan karakternya, dia tidak akan pernah melihatnya tanpa pakaian dan pasti akan memberinya uang. Perhitungan Shen Jizi sungguh cerdik. "Oke, kamu pergi beli baju. Kalau aku benar-benar kalah, aku akan memberimu semua uang yang kumiliki. Saat itu aku sudah mati. Kalau kamu mau uang, aku bisa segera menggunakannya." Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Shen Jizi mendengar ini, dia dengan cepat berkata dengan canggung, "Tuan Chen tidak boleh kalah, dia pasti tidak akan kalah." Setelah mengatakan itu, Shen Jizi buru-buru pergi membeli pakaian, ini sama sekali tidak elegan. Tepat setelah Shen Jizi pergi, seseorang tiba-tiba menelepon Chen Ping. "Tuan Chen," dua sosok cantik mendatangi Chen Ping. "Tuan Istana." Chen Ping menoleh dan menemukan bahwa itu adalah penguasa istana Guanghan yang datang bersama Lan Yingying. "Tuan Chen, saya kira Anda akan segera datang ke kota Nanjing, jadi saya turun gunung untuk mencoba keberuntungan saya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Ini baru kurang dari sebulan, dan Anda telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat ke-7, sungguh menakjubkan. Dengan kecepatan kultivasi Anda, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai keabadian," kata kepala istana-istana Guanghan. "Tuan Istana bercanda, bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi abadi?" Chen Ping tersenyum dan berkata, "Tuan Istana, ayo cari tempat untuk ngobrol. Orang-orang datang dan pergi di jalan ini, bukan tempat untuk ngobrol," kata Lan Yingying. "Ya, ayo cari tempat ngobrol." Kepala istana-istana Guanghan mengangguk dan mengajak Chen Ping mencari tempat tinggal. Chen Ping tidak akan meninggalkan kota Nanju sebelum kompetisi, jadi kepala istana-istana Guanghan tidak akan kembali ke istana Guanghan. Penting untuk mencari tempat tinggal. Tepat ketika Chen Ping menetap di kota Nanju, dia berada ratusan ribu mil jauhnya di wilayah utara, di markas besar Demon Ceiling Alliance. Zhuo Tianzeng sedang duduk tegak di kursinya, wajahnya sangat pucat. Penatua Chu, yang penuh bekas luka, berkata dengan pandangan tidak menentu, "Pemimpin, Xiao Huangchao secara terang-terangan menyerang kami dan secara terbuka mendukung Chen Ping. Ini keterlaluan. Saya pikir kita harus menemukan cara untuk memukul dinasti Xiao agar mereka berhenti mencampuri urusan Chen Ping." "Bagaimana cara mengalahkannya?" Zhuo Tianzeng berkata dengan wajah dingin dan mata terbelalak. "Bagaimana kalau kamu membawa orang ke Xiao Huangchao untuk memukul?" "Aku tidak memiliki kekuatan itu,"
Penatua Chu dengan cepat menggelengkan kepalanya karena ketakutan. Seorang jenderal dari dinasti Xiao memusnahkan keluarga Feng. Jika Penatua Chu tidak pintar dan melarikan diri lebih awal, dia pasti sudah musnah sekarang. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk memimpin orang membuat masalah di dinasti Xiao? Melihat Penatua Chu seperti itu, Zhuo Tianzeng tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata, "Oke, saya tahu Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan dinasti Xiao, dan saya tidak akan membiarkan Anda mati. Tetapi ada hal penting-penting sekarang, itu harus diserahkan padamu." Ketika Penatua Chu mendengar ini, dia segera menghela nafas lega dan bertanya dengan cepat, "Pemimpin, jika ada yang harus Anda lakukan, tanyakan saja kepada saya akan melakukan yang terbaik." Baru-baru ini, banyak penggarap iblis di aliansi penyegel iblis kami siap untuk bergerak, bahkan para penggarap iblis yang bekerja sama dengan kami memiliki niat untuk memberontak. Saya telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa seseorang secara diam-diam menyembunyikan sejumlah besar pembudidaya iblis, dan semua pembudidaya iblis ini disimpan di tempat tersembunyi. Tolong ajak seseorang untuk menyelidikinya. Kami di wilayah utara tidak akan pernah membiarkan orang-orang seperti itu ada. Apalagi keberadaan para penggarap iblis yang tidak berada di bawah kendali aliansi penyegel iblis kami. Hanya dengan menangani masalah di wilayah utara kami dapat memiliki kekuatan untuk melawan dinasti Xiao. Adapun Chen Ping, jangan khawatirkan dia lagi. Ibadah 100 tahun sudah cukup menggoda, seseorang pasti akan menyerangnya. Zhuo Tianzeng berkata kepada Penatua Chu, "Apa, sebenarnya ada penggarap iblis di wilayah utara kita? Atau apakah mereka penggarap iblis yang tersembunyi? Siapa yang berani melakukan hal seperti itu?" "Jangan khawatir, pemimpin aliansi, aku pasti akan mencari tahu masalah ini dan membunuh semua penggarap iblis yang tidak tunduk pada aliansi penyegel iblis kita," kata Penatua Chu dengan percaya diri. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia mampu lagi, dan dia benar-benar berbeda dari keadaan di mana dia baru saja diminta untuk berurusan dengan Xiao Huangchao. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, seharusnya tidak banyak pembudidaya iblis yang tersisa di wilayah utara, dan kekuatan mereka tidak boleh terlalu tinggi. Bagaimanapun, markas besar aliansi penyegel iblis berada di wilayah utara, dan tempat tinggalnya jumlah pembudidaya iblis di wilayah utara sangat sedikit. "Teruskan," Zhuo Tianzeng melambaikan tangannya. Penatua Chu mundur perlahan dan segera memimpin orang untuk menyelidiki masalah ini. "Wilayah selatan, keluargamu, Tan Rongkun membawa orang ke sini, tapi dihentikan oleh penjaga keluargamu." "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari keluargamu kami?" Seorang penjaga bertanya pada Tan Rongkun, "Kami di sini untuk menemui Tuan Muda Anda Muking. Mohon informasikan kepada kami." Tan Rongkun berkata dengan sangat sopan. Penjaga itu memandang ke arah Tan Rongkun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Tuan Muda kita akan mengadakan kompetisi dalam 2 hari. Audio asli sekarang dia memanfaatkan waktu untuk mengisi ulang baterainya. Manajer Liu telah memberitahu kami bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlihat. Pergilah, keluargamu kami telah menutup pintunya akhir-akhir ini dan tidak akan menghibur siapapun. Beraninya kamu, seorang penjaga kecil keluargamu, berani berbicara seperti ini." Salah satu murid yang dibawa oleh Tan Rongkun melihat penjaga keluargamu begitu hebat, dia langsung menjadi marah dan ingin memberinya pelajaran. Namun, dia dihentikan oleh Tan Rongkun. Lagi pula, selain melihat Muking, dia juga membutuhkan bantuan keluargamu untuk mengirim sekelompok biksu. Tidak baik jika terjadi kebuntuan dengan keluargamu. "Adik, sejujurnya, saya adalah teman Tuan Muking, dan saya harap Anda mau memberitahu saya," kata Tan Rongkun,
mengeluarkan beberapa koin roh emas ungu dan menyerahkannya kepada penjaga. Namun siapa sangka penjaga itu menjatuhkan koin roh emas ungu dari tangan Tan Rongkun dan berkata dengan ekspresi dingin, "Segera pergi, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Saat ini, Tan Rongkun juga sedang marah. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru Mahayana. Sungguh memalukan dihadang oleh dua penjaga gerbang seperti ini. Saya melihat tubuh Tan Rongkun sedikit gemetar. Kedua penjaga keluargamu tidak punya waktu untuk bergerak, dan mereka semua jatuh ke tanah dalam sekejap. Dengan ketakutan di mata mereka, Tan Rongkun tidak membunuhnya. Bagaimanapun, anggota keluargamu ini bisa diberi pelajaran. Jika mereka dibunuh, akan sulit untuk ditangani. Tan Rongkun dan anak buahnya langsung masuk ke rumahmu.